Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Kaifa haluk? How are you today? Nice to meet you. Are you happy today? I wish you always be happy. Tetap semangat belajar ya. Semangat belajar tanpa henti mengejar asa. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 2. Tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah, muatan matematika. Oke, are you ready to study? Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak yang soleh dan soleha, kali ini pembahasan muatan matematika kita akan mempelajari tentang mengukur panjang benda dengan ukuran tidak baku dan baku. Oke, are you ready to study? Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan pengukuran. Karena kegiatan pengukuran ini sering dijumpai dalam berbagai profesi, seperti tukang jahit, tukang kayu bangunan, maupun kita saat mengukur tinggi badan kita masing-masing. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengukuran? Dan apa saja jenisnya? Nah, anak-anak, secara umum pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Dalam pengukuran ini terdapat dua jenis satuan anak-anak, yaitu satuan pengukuran dengan satuan tidak baku dan pengukuran dengan satuan yang baku. Akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengukur benda dengan ukuran tidak baku. Nah, apa itu ukuran tidak baku atau satuan yang tidak baku? Yaitu satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Sedangkan jenis pengukuran itu sendiri dilakukan dengan menggunakan antara lain. Ini dinamakan jengkal. Jengkal biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda dalam ukuran yang kecil anak-anak. Selanjutnya adalah depa. Depa adalah dengan membentangkan tangan, diukur dari ujung jari tengah tangan kanan ke ujung jari tengah tangan kiri atau sebaliknya. Nah, depa ini digunakan untuk mengukur suatu permukaan seperti tembok, pagar, meja, dan lain-lain. Alat ukur selanjutnya adalah langkah. Nah, langkah ini yaitu dengan cara jarak antara kedua kaki pada saat melangkah. Biasanya langkah digunakan untuk mengukur jarak dari satu titik ke titik tertentu anak-anak. Kita lanjutkan dengan hasta. Hasta ini adalah alat ukur juga, yaitu sama dengan 1/4 depa dari siku hingga ujung jari tengah. Ukuran hasta masing-masing orang berbeda anak-anak, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur tetap. Selanjutnya adalah tali. Tali kalian bisa gunakan sebagai alat ukur tidak baku. Kemudian telapak kaki. Nah, demikian juga dengan telapak kaki, kalian bisa menggunakannya sebagai alat ukur satuan tidak baku. Oke, do you understand my student? Kita lanjutkan dengan contoh mengukur benda dengan ukuran tidak baku, yaitu penggunaan pengukuran menggunakan jengkal. Nah, di sini kita bisa mengukur panjang sebuah pintu dengan menggunakan jengkal. Kemudian panjang meja juga kita bisa menggunakan jengkal. Kedua, pengukuran menggunakan depa bisa digunakan untuk mengukur tembok seperti ini. Kemudian mengukur panjang mobil seperti ini. Selanjutnya adalah contoh pengukuran menggunakan langkah. Nah, ini kalian bisa mengukur sebuah panjang ruangan dengan menggunakan langkah.
Kemudian untuk mengukur panjang papan tulis. Selanjutnya adalah contoh pengukuran menggunakan hasta. Dapat digunakan contohnya mengukur panjang meja. Lanjut dengan menggunakan tali. Kalian bisa gunakan seperti ini. Nah, tali dipegang oleh 2 orang, kemudian dijadikan alat ukur tidak baku. Selanjutnya adalah contoh pengukuran menggunakan telapak kaki. Nah, di sini Budi ingin mengukur panjang halaman rumahnya. Dia menggunakan telapak kaki sebagai alat ukur. Kemudian Nisa ingin mengukur panjang ruangan. Dia menggunakan telapak kaki juga. Nah, hasilnya seperti ini anak-anak. Oke. Sekarang kita akan bahas ukuran satuan baku anak-anak. Nah, berbeda dengan satuan tidak baku ya. Kalau satuan tidak baku, hasil pengukuran suatu benda bisa berbeda jika alat pengukurannya diganti. Sedangkan benda yang diukur dengan satuan yang baku, ukurannya tetap sama anak-anak. Namun bisa diubah sesuai satuannya. Misalnya tali yang panjangnya 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Sedangkan alat yang digunakan antara lain untuk mengukur satuan panjang yaitu penggaris. Nah, selanjutnya adalah meteran pita. Ada meteran roll kecil. Kemudian meteran roll besar anak-anak. Adapun contoh penggunaan alat satuan ukuran baku yang pertama adalah menggunakan penggaris anak-anak. Nah, kalian bisa melakukan hal seperti ini untuk mengukur panjang buku. Kemudian untuk membuat gambar atau desain. Kemudian untuk membuat dena juga kalian bisa menggunakan alat ukur berupa penggaris. Selanjutnya adalah menggunakan meteran kain. Kalian bisa menggunakan untuk mengukur panjang sepatu. Kemudian untuk membuat baju. Nah, lanjut untuk mengukur lingkar kepala. Kalian bisa menggunakan meteran kain ini. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga, menggunakan meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini biasanya digunakan untuk mengukur kayu anak-anak. Ada juga digunakan untuk mengukur sebuah tembok atau lebar tembok. Kemudian untuk mengukur membuat sesuatu dari kayu. Untuk mengukur tinggi sebuah ruangan atau tembok. Nah, sedangkan meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah atau lapangan seperti gambar berikut ini. Nah, untuk mengukur jalan dan mengukur luas tanah. Oke anak-anak, do you understand my student? Bagaimana yang sudah Madam jelaskan sebelumnya bahwa satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Maka penggaris dan meteran adalah alat ukur yang menggunakan satuan baku, yaitu cm yang disingkat cm dan meter yang disingkat m. Contoh, panjang 100 cm sama dengan 1 meter anak-anak. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Agar kalian lebih memahami tentang sentimeter dan meter, di sini Madam akan memberikan contoh dalam bentuk soal cerita, yaitu Sarah
mengukur panjang meja rapat 5 meter anak-anak. Jika 5 meter ini ukurannya dijadikan sentimeter akan menjadi berapa ya? Jawabannya adalah 5 meter dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 5 meter dikali 100 sama dengan 500 cm. Maka 5 meter sama dengan 500 cm. Jika kita balik, Sarah mengukur panjang meja rapat 500 cm. Jika 500 cm ukurannya dijadikan meter akan menjadi berapa ya? Nah, caranya adalah 500 cm dibagi 100 anak-anak. Dapatnya adalah 5 meter. Maka 500 cm sama dengan 5 meter. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang Madam jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Oke, let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, do you understand? Jika kalian sudah paham, please do it. Silakan kalian lanjutkan dengan ayo berlatih berikut ini. Don't forget, jangan lupa, if you finish, you send it to Madam. Jangan lupa juga ya anak-anak, sholat, mengaji, dan bantu orang tua kalian. Tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan adalah nikmat Allah yang paling berharga di dunia ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.